Ditanya kenapa podcast, yang jelas yang pertama tentunya kita kepengurusan yang sekarang kepingin berkarya bersama, kita kepingin berkarya. Nah, karya-karyanya itu adalah Ada pantun nggak Pak? Biasanya kan kayak gitu, memperkenalkan sesuatu gitu. Kita lagi ada project podcast dari PPI Kota Malang. Nah, kenapa kok abang yang kita ajak pertama untuk ngobrol soal ini? Karena biar orang-orang yang mendengarkan ini juga tahu kenapa sih harus ada podcast, kenapa sih kok ada podcast, kayak gitu. Kira-kira ini Bang, kenapa asal usulnya munculnya podcast ini dari mana? Terus awalnya lah Bang, awalnya tuh podcast. kira-kira kenapa kira-kira? Ya saya ada. Halo Bang Bahtiar. Ya, Halo. akhirnya kita bisa berjumpa. Betul. Sehat, Abang gimana kabarnya? Kesibukan? Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat. Kesibukan ya seperti ini. Lagi sibuk apa ini? Lagi sibuk apa? Sibuk kerja, sibuk berorganisasi, Oke. sibuk berkarya, ya kan? Pelet sih Bang. Belum tak? Oke, ini adalah waktu untuk kita memperkenalkan sesuatu. Kita lagi ada project podcast dari PPI Kota Malang. Nah, kenapa kok abang yang kita ajak pertama untuk ngobrol soal ini? Karena biar orang-orang yang mendengarkan ini juga tahu kenapa sih harus ada podcast, kenapa sih kok ada podcast, kayak gitu. Kira-kira ini Bang, kenapa asal usulnya munculnya podcast ini dari mana? Terus awalnya lah Bang, awalnya tuh podcast. Kira-kira kenapa kira-kira? Ya saya enggak tahu. Kalau ditanya kenapa podcast, yang jelas yang pertama tentunya kita kepengurusan yang sekarang kepingin berkarya bersama, kita kepingin berkarya. Nah, karya-karyanya itu adalah tentu salah satunya memanfaatkan SDM, ya kan. Banyak nih anak-anak SDM PPI yang suka lihat YouTube gini-gini, yuk dikaryakan aja, berilmu, belajar kayak gitu. Aku nggak bisa mengatakan mana alasan yang paling utama ya, tapi ada beberapa banyak alasan. Jadi kayak ada alasan juga. Kalau dulu kita sharing sama senior itu kan, ngobrol itu kan ditulis ya kan. Atau kalau nggak ditulis kadang kita cuma dengerin aja. Terus kalau kita dengerin, kita nyampaikan ke adik yang lain, kadang nggak bisa sama. Nah, ada modern nih, zaman modern sekarang ada YouTube nih. Walaupun yang lihat mungkin sedikit atau apa, itu urusan terakhir. Tapi yang perlu didokumentasikan itu adalah obrolan-obrolannya, sharingnya sama senior. Kan kalau di video nggak mungkin ada yang diedit kan, omongannya, pesannya itu nggak mungkin diedit. Walaupun mau 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi selama YouTube ada, itu masih bisa kalau orang bilang jejak digital lah, masih bisa. Nah, kalau misalnya di breakdown lebih jauh lagi ya Bang, podcast ini secara umum dan secara khusus, umum dan khusus, jadi ada dua dua posisi loh. Podcast ini nanti jatuhnya seperti apa? Jadi kalau ngomong rencana nih, ya kan? Ini kan kita episode pertama ya? Iya, benar episode. Benar. Kita episode Ini episode pertama, benar. Ya. Harapannya kan tiap episode berjalan terus. Rencananya ini ada podcast ini ada 2 kategori. Ada kategori ngobrol sama anggotanya PPI, internal PPI. Ada yang ngobrol di luar dengan profesi di luar. Jadi kayak ngobrol dengan kayak tukang palang, pekerjaannya palang spur, jaga palang spur. Orang cuma tahunya palang spur kalau sepur kereta mau lewat, palangnya nutup, ya kan? Kan itu nggak otomatis, pasti ada petugas di balik itu. Nah, jarang orang tahu apa profesi seperti itu, bagaimana pekerjaan itu, bagaimana kayak gitu. Orang bangun tidur, berangkat pagi, lihatnya kota itu udah bersih. Padahal di situ ada
orang-orang yang bersih-bersih pagi. Nah, itu bisa kita ekspos, kita ngobrol nih. Bangunnya jam berapa, kerjanya bagaimana. Itu kategori yang di luar. Nah, kalau kategori yang internal, itu lebih berbincang tentang sama senior kesibukannya apa, dulu tahun berapa ya kan, apa pengaruh dari dia jadi paskibraka dengan dunia pekerjaan yang sekarang, ada pengaruhnya apa enggak. Kalau memang enggak, kira-kira yang sudah bekerja pasti kan punya apa ya, punya pengalaman apa, kepingin seperti apa kayak gitu. Itu menjadi kayak, itu juga buat masukan buat pengurus, mungkin buat adik-adik yang lain yang di bawah tahu bahwa oh ternyata tahun dulu seperti ini kayak gitu. Itu manfaat secara khususnya di internal. Nah, secara umumnya yo kalau ini bisa disebar dan bahkan dilihat oleh banyak orang, masyarakat umum tahu bahwa PPI atau organisasi ini bergerak di bidang seperti apa. Lalu kita juga bisa secara umum, orang kalau kayak tadi yang kategori yang profesi luar, orang yang umum itu juga bisa lihat, oh ternyata profesi-profesi pekerjaan yang kita ekspos itu ada sudut pandang yang lain ya gitu loh. Lebih mengulik sih. Berarti bahasan yang ada di podcast ini enggak soal PPI aja. PPI secara keseluruhan itu enggak. Enggak. Berarti ada memang sesuatu yang memang kita ingin share benar, teman-teman yang dengerin podcast ini. Benar. Oke. Nah, itu kan tadi sudah sempat di-spill pesan pribadi, sempat disinggung juga soal ini nanti arahnya mau kemana, habis itu nanti bakal kita mau mendatangkan siapa lagi, kita mau ngajak ngobrol siapa lagi. Lebih khususnya setelah ini, setelah podcast yang pertama, bakal kayak gimana? Jadi sistem yang kerjanya sekarang, karena sekali lagi kita berkarya ya, istilahnya kita mencoba mengapresiasi karyanya anak-anak ya kan. Episode pertama nih, terus episode keduanya siapa, ketiga siapa, itu dari tim YouTube itu kita nyebutnya tim YouTube yang ada di bawah Infocom juga. Itu mereka sudah punya list nih dari apa namanya, dari senior, mau senior yang seperti apa. Nah, nanti dari pengurus ataupun dari senior-senior bisa merekomendasikan. Contoh, ada senior, kita kepingin ngangkat guru bang, senior yang guru. Oke, kita cari senior yang guru. Bang, kita kepingin ngangkat senior yang kerja di PNS atau senior yang sebagai apa-apa. Nah, itu lebih seperti itu sih. Kalau sudut pandang secara spesifik yang mau ditonjolkan dari podcast ini apa? Kayak contoh kan sebenarnya bukan suatu hal yang harus kita bahas. Misalnya kayak tadi contohnya ada, kita mau membahas sosok PPI yang beliau adalah profesinya guru. Nah, apa sih, kenapa kok kita harus bahas itu dan hal-hal seperti itu? Maksudnya secara spesifik kayak gitu. Apa yang berusaha untuk disampaikan oleh podcast ini nanti? Yang jelas gini, Revan kan juga pernah aktif nih di PPI. Kadang ketika masa bakti 1 tahun atau 2 tahun, orang tua itu selalu tanya, untuk opon di PPI, ya kan? Untuk opon di PPI. Nah, menurut aku pribadi dan mungkin dari pengurus juga, mungkin pengurus ketika kita rapat, ini waktunya tahun di mana kita ini panen senior-senior ketika PPI sejak tahun 91 sampai 94. Berarti kan sekarang sudah umur 40-an lah ya. Mereka yang pernah aktif di organisasi ini, mereka jadi apa? Kalau mereka yang aktif. Kalau tidak aktif? Kalau tidak aktif, mereka sudah tahu bahwa PPI itu sekarang seperti apa, dan menurut mereka PPI harus seperti apa, agar adik-adik yang memang nggak aktif itu merasa memiliki. Manfaatnya untuk organisasinya sih seperti itu. Manfaat untuk secara luar, mengenal bahwa ternyata PPI itu bukan hanya baris per baris, bukan hanya PBB, bukan hanya marah-marah ya biasanya tanda petiknya. Karena memang sebelumnya yang sering ditonjolkan dan sering terlihat orang lain mungkin di sisi itu. Betul sekali. Padahal kita ngomong PPI-nya nih, PPI-nya lebih banyak banget. Aku kalau ngomong ilmunya banyak banget. Baik itu manajemennya, baik itu ngatur keuangan, baik itu ngatur waktu, banyak banget tuh loh ilmunya. Nah,
Itu yang kepingin kita obrolkan sama senior-senior yang lama ataupun yang mungkin senior baru muda mungkin bagaimana. Oke, sedikit banyak sih sudah dapat ya Bang. Maksudnya gambaran kenapa podcast ini ada, apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman yang Benar, nanti bakal denger ini, mau itu dari koridornya PPI sendiri atau dari luar. Luar, betul. Intinya bakal ada hal-hal yang memang kita angkat secara spesifik tadi. Ya, Ada mungkin nilai-nilai yang nanti mau kita ini loh Rek, sebenarnya ada kayak gini. betul. Gitu ya. Betul. Oh, benar. Ya, kayak gitulah. Kayak gitu ya. Karena memang kalau melihat podcast sekarang itu kan apa ya? Cenderung membahas yang lagi booming apa nih? Kayak gitu kan. Enggak yang podcast yang memang benar-benar kita ngobrolin sesuatu, kita mau menyampaikan ini loh. Ya, betul. Ya, makanya podcast itu sudah terlalu banyak mungkin ya, podcast mungkin. Makanya saya lagi ada poin di mana kenapa podcast lebih ke jejak digital tervideo gitu loh. Obrolan ini itu sehingga kayak semua nantinya di podcast itu juga pastinya si Revan yang tentunya akan menjadi host untuk seterusnya episode seterusnya di internal yang PPI untuk berbincang dengan senior-senior. Entah itu namanya nanti bisa dilihat di episode di awal atau di akhir kegiatan. Itu apa namanya? Akan menanyakan gitu loh, apa yang pesan untuk organisasi, bagaimana bermasyarakat kayak gitu. Banyak sih intinya, lebih ke videonya. Ke videonya berarti. Kenapa tidak memilih apa ya media lain untuk menyampaikan nilai-nilai itu tadi? Karena anak-anak zaman sekarang ataupun bahkan anak-anak dulu, kalau ngomong media yang lain berarti kayak media tulis nih, buku ya kan. Atau kan karena sempat kan dulu tahun 2016 kalau nggak salah itu. 15. Ya 15 16 itu kan sempat ada buku Mata Tinta Cinta. Betul, betul. Itu kan kita juga apa sih PPI itu, apa yang dilakukan di PPI seperti apa? Betul. Dulu di tahun 2015 di tahun kepengurusan Ketua Bank Bivi ya. Di periode pertama ke periode kedua memang ada produk yang namanya Mata Tinta dan Cinta MTC ya kan. Nah itu media tulisnya nih bukunya. Kita juga kepingin itu dibuat di produk kedua. Tapi ini juga jalan kayak gitu. Karena Mata Tinta Cinta yang berbentuk buku itu lebih apa ya? Sekali lagi anak sekarang kalau nganggur itu nggak mungkin baca buku, pegang HP pasti, ya kan? Jangan ngomong anak sekarang, orang tua sekarang ya pegang HP. Nah, kalau ketika sudah semua ada di YouTube atau ada di video, di dokumentasi secara video, itu semua enak dinikmatin di HP. Bahkan bisa di pause ya kan, bisa berbagi juga, bisa kayak gitu. Saya nggak langsung akhirnya juga mengenalkan ke masyarakat luas. Ini loh PPI ternyata. PPI bisa berkarya secara luas kayak gitu loh. Tuh, makanya aku tadi bilang ada dua jalan, ada dua jalur ya kan. Ada jalur yang umum, ada jalur yang internal. Nah harapannya kalau yang umum kepingin menikmati, nah ini loh ada yang jalur umum kayak gitu. Cuman memang dari rekan-rekan tim YouTube kepinginnya ini coba berjalan dulu berapa episode. Oke, berani kita coba ke luar. Karena lebih kalau ke ngobrol sama yang di luar itu lebih nggak terjadwal kan kayak gitu. Cuma kayak kita tiba-tiba datang, kita kepingin ngulik tentang masinis nih. Masinis sih kerjanya apa ya kan? Apa cuma ngangkat bendera atau ya apa di kereta itu apa kayak gitu kan? Di bandara ya apa? Nah itu lebih ke kita nggak mungkin manggil mereka ke sini, tapi kita pasti harus datang ke sana. Dan itu pasti penuh dengan perizinan dan orang umum dan kayak gitu sih ya. Kayak gitu. Sebenarnya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya podcast ini intinya berbincang dengan bebas ya kan. Jadi senior bisa ngobrol dengan jujur dengan apa adanya. Makanya kayak tadi Revan tanya kalau aktif PPI, kalau enggak apa-apa bilang aja. Ini juga mengevaluasi secara nggak langsung dulu untuk kita yang berorganisasi atau yang berada di dalam organisasi. Harus seperti apa agar organisasi ini dimiliki oleh secara khususnya oleh anggota dan secara umumnya masyarakat Kota Malang juga memiliki.
oh ternyata PPI Kota Malang ini bermanfaat untuk yang lain. Gitu. Kalau program podcast mungkin yang tadi sebagian besar udah ada garis bawah yang kenapa kok penting ada podcast, kenapa kok nggak pakai media yang lain, ya kan? Milenial Ya bang sekarang berarti adaptif apa ya? Apa itu lah bahasanya lah. oke, lebih mengalir aja kayaknya. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kayaknya tadi kita masing-masing belum kenalan. Iya benar. Masuk akal. Kalau ada punya lebih baik kenalan. Ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Iya benar. Sepakat. Kalau sekarang lagi menjabat di apa? Di kepengurusan tahun ini? Ya, saya menjabat kepengurusan tahun ini Ya. sampai tahun 2027. Yang akan disongsong apa namanya tadi Pak? Apa? Songsong Berkarya tadi. berkarya bersama. Karena memang balik lagi milenial, adaptif. Ya. Pada akhirnya harus ke arah situ. Ya, kalau memang istilahnya gini, kenapa kita pakai tagline kepengurusan yang sekarang adalah berkarya bersama? Lebih mengajak bahwa organisasi ini bukan hanya untuk pengurus atau dari pengurus, tapi organisasi ini adalah milik bersama. Kalau anggota-anggota mempunyai suara, mempunyai ide, ayo kita pengurus hanya membantu, menampung, menggerakkan apa yang bisa, lalu berjalan bersama. Kira-kira ini Pak, kalau nggak ada podcast, kalau misalnya kita hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaannya PPI aja untuk berupaya untuk dikenal orang atau masyarakat minimal Kota Malang ya. Walaupun sebenarnya kita sudah cukup terekspos ya Pak, mungkin ya, karena Belum. malah belum ya Pak. Ya mungkin Malah sudah, belum ya? anggap aja belum. Oke. Biar nggak puas. Tapi kan bagi kita yang memang ada di dalam PPI memang sudah merasa bagi sebagian. Tapi buat orang yang di luar mungkin hanya tahu PPI ya, pokoknya baris-baris apa kayak gitu kan. Ya, bahkan orang mungkin masyarakat umum lebih taunya bukan PPI-nya, tapi Paskibraka. Mereka nggak tahu bahwa setelah Paskibraka itu ada organisasi yang menaungi, ya kan, namanya Purna Paskibraka Indonesia, yang dimana itu secara nasional dan kita bergerak di Kota Malang. Gitu. Jadi bukan organisasi lokal, tapi organisasi nasional kayak gitu. Jadi mengenal kayak gitu. Nah, kalau nggak ada podcast gimana? Kita memang lagi jalan semua nih, Re. Jadi jalan, ada program namanya Sambang Sambung Silaturahmi. Sambang Sambung Silaturahmi atau Sambang Sambung Senior itu lebih kita ke rumah senior. Nah, hal itu nggak mungkin kita rekam di dalam podcast ya kan. Karena kita bertamu ya kan. Nggak semua senior mau dan juga nggak semua juga harus terekam di depan. Makanya podcast ini akan bukannya kita memilih-milih, enggak, tapi lebih karena kebutuhan dari tim aja. Saya mewakili pengurus dan saya berharap rekan-rekan anggota yang lain mempercayai tim YouTube bahwa memilah siapa senior-senior di depan itu dengan ya untuk tujuan yang baik aja. Itu program Sambang Sambung. Lalu ada program yang lain selain podcast, itu lebih dibilang update data lah ya bahasanya ya, kayak gitu. Jadi lebih pengkinian data lah. Jadi data-data senior yang lama kita update lagi. Ya sekali lagi, jadi ada dua jalan untuk ngobrol sama senior-senior. Ada dari senior ke senior, ada dari capas, dari calon paskibraka, main ke rumah senior untuk ngupdate kabarnya bagaimana. Dan itu nanti kita olah jadi database kayak gitu. Nah, dari harapannya Pak Tiar sendiri, podcast ini harapannya bakal kayak gimana nanti ke depan? Karena mau nggak mau kan kita harus tetap jalan kan, kita harus tetap adaptif ya kan. Jadi harapannya ke depan seperti apa? Podcastnya nih. Podcastnya. Oke. Podcastnya. Kalau ngomong harapan saya ada dua, ke podcastnya sama ke tim YouTube-nya. Oke. Kalau ke podcastnya harapannya bisa terus berjalan. Continue. Iya, continue. Bahkan mungkin ada program-program yang lain, seumpama kayak tadi aku bilang ada dua jalur, ngobrol sama internal sama ngobrol dengan umum ya kan.
mungkin yang umum itu bisa akhirnya kita bersumbangsi nih ke Pemkot, ke Kota Malang ya kan, secara khususnya. Jadi yang secara umum tiba-tiba bisa ngobrol sama orang-orang yang berpengaruh, kita bisa saling kritik, kita bisa ngasih saling kritik. Harapannya podcast ini bisa jadi untuk Kota Malang. Jadi kayak semua banjirnya di mana, di Blimbing. Ayo ngobrol yuk sama BEM, Bambing Kaptipnasnya Blimbing. Atau masalah macet, ngobrol sama lalu lintasnya sana. Mungkin ada harapan-harapan dari orang-orang yang bisa mengambil keputusan itu kepingin didengar sama yang lain dan kita bisa jadi perantara kayak gitu. Kalau ngomong soal bermanfaat ya Bang, kita dari BPI sendiri mau ke luar BPI, kalau dari abang sendiri nih, mumpung kita lagi di penghujung, di akhir Penghujung apa gini? penghujung cinta. Enggak. Ini gimana sih caranya kita sebagai dari dalam BPI-nya sendiri Bang? Karena kita yang memang ingin untuk berjalannya podcast ini kan dari kita sendiri, Ya. bukan karena orang lain kan? Karena kita pengen memberikan sudut pandang baru terhadap Semuanya. kayak gitu. Nah, supaya apa ya? Gimana supaya caranya Purna Paskibraka Indonesia ini terlebih yang di Kota Malang kita itu bermanfaat Ya lebih bermasyarakat, masyarakat. lebih peka ataupun peduli dengan lingkungan sekitar. Nggak usah jauh-jauh dengan diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan tetangga. Ya itu, nggak perlu kita pakai nama kaos Purna Paskibraka Indonesia buat ngingetin orang lain. Nggak perlu kita mau berbuat baik harus bawa bendera PPI, nggak perlu. Tapi ketika kita semua anggota bergerak merubah semuanya dari hal yang kecil mungkin, baik dari segi apapun ya. Kalau baik dari segi kebersihan, buang sampah sembarangan, walaupun merokok ya apa itu? Utis itu bahasa Indonesia apa? Abu rokok. Enggak. Putung rokok, benar. Putung rokok itu dibuang di tempat sampah kayak gitu kan. Terus kalau masalah banjir, intinya lebih bermanfaat sehingga orang sampai arek iki apik. Nah, gimana caranya orang masyarakat tahu kok arek iki apik. Terus ternyata kesibukannya Paskibraka dulu, oh dia PPI. Hanya seperti itu aja. Kalau emang ingin membesarkan PPI, berbuat baik aja dimanapun berada. Terus gitu aja. Tapi bukannya itu apa ya Bang? Terlihat seperti cara lama kayak gitu. Maksudnya karena kita memang nggak melihatkan ngapain sih anak ini, oh ternyata karena di belakangnya misalnya Purna Paskibraka Indonesia Kota Malang, oh Ya. ternyata PPI Kota Malang lagi Ya. bersih-bersih ini Ya. misalnya. Karena itu menurut saya adalah cara yang lama dan itu nggak perlu berubah, tapi itu tinggal dilakukan aja. Kita bergerak, berkarya, bahkan berjaya, Iya. tidak perlu orang lain tahu bahwa ini adalah backgroundnya adalah Paskibraka. Tapi ketika mereka tanya kita siapa, kita jawab bahwa kita dulu Paskibraka. Ya bergerak tanpa pamrih lah. Biarkan Tuhan yang mengenalkan kita ke masyarakat. Masya Allah. Karena memang kita tidak bisa melihat penilaian orang lain itu kayak gimana. Ya, kayak gitu. benar. Jadinya ya udah kita jalan aja kayak gitu. Udah PPI jalan aja gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak pakai atribut apa-apa. Ya. Berarti memang yang kita tonjolkan apa berarti? Yang ditonjolkan di situ apa? Kalau kita tidak menonjolkan Apa atribut, tuh? ya kan? Tapi ada hal yang kita lakukan di situ. Hal yang dilakukan di situ. Ya, tapi orang lain Tapi orang itu lain, nggak bisa lihat, cuma melihat sebagai oh orang ini bersih-bersih atau oh orang ini atau sekumpulan orang ini lagi membantu mengatur lalu lintas misalnya. Nah, itu yang ditonjolkan apa akhirnya? Pada akhirnya maksudnya ditonjolkan apa ya? cara kita Lu turun nangkep ya, menonjolkan turun itu. nangkep. Kan kalau tadi kan old school lah ya Bang. Ya. Kalau old schoolnya kan orang lihat, oh akhirnya orang tertarik, ngapain sih orang-orang ini? Oh ternyata usulnya oh ternyata PPI Kota Malang. Kalau kita balik lagi kan sekarang milenial gitu. Iya, benar. Dengan orang-orang yang memang melihat apa yang ada di depan
mata. Oke. Kayak gitu. Oke, makanya ketika kita bisa memanfaatkan anggota dan anggota merasa mempunyai manfaat di organisasi, saya mempunyai keyakinan bahwa anggota ini nggak akan diam. Oke. Mereka akan bercerita. Mereka akan ditanya dengan sesimpelnya. Ketika orang tua tanya mau kemana, mau kegiatan PPI, ngapain, bersih-bersih kampung, apa? Oke. Orang tua cerita nih ke tetangga, anakku ini sibuk nang PPI, PPI apa pasti beraka? Itu sih aktif ya gini. Sehingga organisasi ini kena gitu toh. Kalau aku sih nangkepnya kayak gitu. Berarti bisa juga dengan orang-orang atau masyarakat yang ngapain sih mas atau ngapain sih mbak lagi apa? Ya. Dari mana kok ada kegiatan ini kayak gitu. Benar. Kita membiasakan kalau ada yang bertanya ya kita jawab. Kalau nggak ada yang bertanya kita nggak perlu jelasin. Sepakat ya? Menurut saya seperti itu. Ngapain kita nggak ditanya kita jelasin? Artinya kita menyombongkan sesuatu. Bagiku loh ya. Nah, kalau tadi bilang sudut pandang berbeda dan kita melihat penilaian orang lain, tidak akan pernah kita berjalan maju atau tidak akan pernah kita berkembang jika kita masih terus mendengarkan omongan orang lain atau penilaian orang lain. Walaupun penilaian orang lain itu benar ataupun salah, kita wajib untuk mendengarkan. Tapi kita tidak wajib untuk menjalankan semua. Menurutku seperti itu. Jadi, sekali lagi fungsi podcast juga seperti ini, fungsi bersilaturahmi juga seperti itu. Jadi banyak sudut pandang yang lain pasti. Kita mempunyai kewajiban, sekali lagi kita mempunyai kewajiban untuk mendengarkan semuanya. Tapi kita nggak mempunyai kewajiban untuk menjalankan semuanya. Yang jelas, keharusan kita adalah kita berbuat baik. Mungkin kalimat terakhir itu tadi Bang ya, yang bisa menggambarkan esensi podcast ini. Karena kita memang tidak berkewajiban untuk menunjukkan nilai-nilai itu ke orang lain. Intinya adalah kita sharing lah Bang ya, kalau sekarang ini ya. Lebih enak jadi sharing ya. Berbagi lah. Okay. Tadi sempat membahas juga keaktifan kita dari kalau sekarang lagi bahas internal PPI lah ya. Abang dulu pernah tugas tahun berapa? 2007. Aktifnya sampai tahun berapa Pak? Akan aktif Oh tidak, aktif setelah pernah tugas. Saya pernah 2007. Pernah tugas 2007. Dan 2007 pergantian dari Bang Taripar ke Bang Rivianto. Oh iya. Nah, Bang Rivianto di 2007 saya kepilih. Bukan dipilih ya, tapi ditawari ya. Kalau pengurus ditawari untuk menjadi kepengurusan. Namanya dulu masih masa bakti ya kan, masih bodoh-bodohnya arek lah yo. Lucu-lucunya arek lah jadi senior ya kan. Saya menjawab mau bersedia jadi kesekretariatan. 2007 sampai 2011 saya jadi kesekretariatan di kepengurusannya Bang Rivianto. Nah, 2011 muskot lagi nih. Di tahun 2011 pergantian dari Bang Rivianto ke Bang Divi. Bang Divi. 2011 sama Bang Divi ditawari dan saya juga menawarkan sehingga saya di tahun 2011 sampai 2015 itu jadi sekretarisnya Bang Divi. Dulu masih 4 tahunan, tahun 2015 ada ketentuan baru 5 tahunan. Jadi dari 2015 ke 2020 Bang Divi kepilih lagi untuk 2 periode. Ya, periode keduanya. Ya, saya masih jadi sekretaris tapi lalu ada reshuffle pergantian antar waktu bahasa Indonesia ya kan. Pergantian antar waktu di tahun 2018-2019 saya berpindah 2 kali dari sekretaris jadi koordinator kepemudaan lalu jadi dana usaha. Jadi di antara tahun-tahun itu saya dari sekretaris kepemudaan lalu dana usaha. Oke. Kalau itu kan aktif secara organisasi. Ya, betul. Nah, kalau di pelatihan sekarang. Nah, otomatis saya aktif di pelatihan. Tapi nggak terus loh ya. Dengan kesibukan. Makanya sebenarnya kalau ngomong aktif pelatihan idealnya sebenarnya 2 tahun itu cukup sebenarnya. Menurut saya loh ya. Saat ini yang sedang dilakukan oleh kepengurusan yang sekarang aktif di pelatihan kalau bisa cukup 2 tahun aja. Bukan membatasi, tapi kalau lebih dari 2 tahun, kalau memang ingin aktif di pelatihan monggo. Tapi kalau memang menurutnya sudah pastinya ada kebosanan, ada sudut pandang yang berbeda.
lebih baik di luar pelatihan aja. Mau ngapain? Nah, ini tadi podcast ini salah satu karya cara kamu ingin berkarya seperti apa. Ada lagi bidang-bidang yang lain di kepengurusan yang bisa berkembang seperti apa, kemasyarakatan, bakti sosial, terus dana usaha, tanyakan. Itu yang sedang mencoba dilakukan. Lek guyonannya sih kita bertambah terus umur kita, tapi yang kita urus pasti anak SMA. Benar kan? Betul. Mau kita umur 33, 34 sampai 40, pasti yang kita urus pasti anak SMA. Nggak mungkin tiba-tiba yang kita urus pelatihan itu Anak kuliah, ya, pasti seniornya yang berkembang. Ya. Nah, PPI ini yang harus dikembangkan dengan seniornya yang semakin banyak, seniornya semakin tua harus lebih banyak. Kalau dulu sama sekarang boleh jelasin dari PPI-nya sendiri atau mungkin di pelatihannya, karena kan banyak senior sekarang itu yang mau aktif pelatihan atau mau aktif di PPI itu sungkan karena ada kata-kata sungkan gitu. Nah, kalau dulu sungkan itu ada nggak sih Pak? Kalau Sungkan itu ada dan harus ada. tapi bentuknya sama atau tidak dengan sekarang? Kalau dulu zaman dulu sungkan tapi tetap bergerak. Sungkan tapi tetap bergerak. Oke. Sekarang sungkan dan tak bergerak. Tidak bergerak. Ya. Ada orang tua mau nyebrang, kalau dulu sungkan tapi tetap bergerak menawarkan saya seberangkan. Ya. Kalau sekarang Ya udah dilihat aja. sungkan dilihat dengan alasan sungkan. Ini tadi banyak banget ya yang Ya. kita singgung dan Banyak. Saya ingin malam ini di podcast episode kedua nanti kita bakal ketemu lagi nggak? Enggak ya? Harapanku dan harapan teman-teman semua, harapan kita ya, khusus bersama ini saya hanya muncul di episode pertama. Oke. Berarti tidak akan muncul. Siapa Ya, tahu ya Pak? tahu. Siapa tahu. Sekali lagi sangat memasrahkan dengan tim YouTube saya. Membiarkan mereka berkembang, berkreasi dengan batas yang ditentukan. Terakhir dari Abang Bahtiar apa Pak? Terakhir dari aku. Enggak. Ada pantun nggak Pak? Biasanya kan kayak gitu. Pantun ini kan hiu muter-muter hiu letter. Itu nggak apa-apa Bang. Itu nggak apa-apa. Ada pantun. Lah, iku Oh, iya. Lagi Bang, lagi. Ikan hiu muter-muter. Ikan dia muter-muter. See you later. Siap. Itu pantun lah. Iya. Bang Bahtiar, terima kasih banyak waktunya ya. Terima kasih Iya. teman tim podcast. Semoga berjalan lancar. Amin.